Devil's Tower, tiang dunia yang terkunci. Apakah benar pohon super raksasa yang ditebang mesin mega raksasa? Di jantung daratan Amerika Utara, berdiri sebuah formasi batu raksasa yang menjulang sendirian ke langit. Ia tidak menyerupai gunung, tidak pula seperti tebing biasa, namun lebih mirip dengan bekas pohon mega raksasa yang ditebang dengan mesin mega raksasa. Tegak, sunyi, mengawasi. Dunia modern, orang mengenalnya sebagai Devil's Tower. Namun jauh sebelum nama itu muncul di peta, tempat ini telah memiliki nama yang tidak pernah diucapkan dengan lantang. Bagi suku-suku asli dataran utara, batu ini bukan sekadar bentukan alam. Ia adalah tiang dunia, poros tua yang menahan sesuatu agar tidak sepenuhnya bangkit ke permukaan. Legenda dimulai pada masa ketika bumi masih dianggap hidup, dan manusia berjalan dengan rasa takut sekaligus hormat pada tanah yang mereka pijak. Pada masa itu, para tetua merasakan perubahan. Hewan buruan menghilang, api unggun sulit menyala, dan malam terasa terlalu panjang. Tanah di tengah dataran mulai bergetar, bukan seperti gempa, tetapi seperti nafas berat dari bawah dunia. Para penjaga roh tahu, satu segel kuno telah melemah. Dari celah bumi, bangkitlah sesuatu yang tidak disebut dewa, tidak pula iblis. Makhluk yang dalam kisah tua hanya disebut sebagai penjaga batas. Entitas purba yang diciptakan untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia yang tidak seharusnya disentuh. Makhluk itu tidak berjalan. Ia memanjat keluar dari perut bumi. Cakarnya menggores batu. Jejaknya tertinggal sebagai alur-alur vertikal yang kini terlihat jelas di sisi Devil's Tower. Itu bukan retakan alam. Itu adalah bekas panjatan makhluk yang gagal dilahirkan sepenuhnya ke dunia ini. Ketika makhluk itu hampir bebas, para tetua melakukan satu-satunya ritual yang tersisa, ritual pengikatan dunia. Mereka memanggil perempuan yang belum tersentuh kekerasan, anak-anak yang belum mengenal dusta, dan seorang penjaga api yang telah berpuasa selama 7 musim. Tidak ada senjata, tidak ada perlawanan, hanya nyanyian tanpa bahasa. Doa yang ditujukan bukan pada langit, tetapi pada bumi itu sendiri. Tanah pun menjawab, bumi naik, batu memadat, dan makhluk itu terkunci di antara wujud. Tubuhnya membeku menjadi pilar raksasa, jiwanya tetap terjaga. Sejak saat itu, tempat ini dianggap hidup namun tidak bernapas. Ia tidak disembah, ia dihormati dari kejauhan. Berabad-abad kemudian, manusia asing datang dengan peta, kompas, dan nama-nama baru. Mereka merasakan keganjilan yang sama. Kuda menolak mendekat, kompas berputar tanpa arah, dan mimpi buruk tentang jatuh dari ketinggian yang sama berulang kali. Karena takut pada yang tak mereka pahami, mereka menyebutnya Devil's Tower. Padahal para tetua hanya berbisik pelan. Dia bukan iblis, melainkan sesuatu yang jauh lebih tua dari konsep kebaikan dan kejahatan. Hingga hari ini, suku-suku asli masih menggantungkan kain doa di sekelilingnya, bukan untuk menyembah, melainkan untuk mengingatkan bahwa ada segel yang tidak boleh dilupakan. Para pendaki modern melaporkan suara aneh di malam sunyi, seperti batu digesek dari dalam, seperti sesuatu yang bermimpi untuk bangun. Ada satu nubuat yang tidak pernah ditulis, hanya diwariskan dari mulut ke mulut. Jika suatu hari manusia memecah puncaknya, mengebor jantungnya, atau menganggapnya hanya sebagai objek wisata, maka tiang dunia akan mengingat bentuk aslinya. Dan ketika itu terjadi, Devil's Tower tidak akan runtuh. Ia akan bangkit kembali, diam, perlahan, dari bawah dunia.